Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much for joining this class today. Jadi, I do apologize because this meeting we are online. Ya, jadi saya mohon maaf barangkali untuk pertemuan kali ini kita itu online karena kita melihat situasi dan kondisi ya. Karena kita di listening TOEFL, jadi otomatis kita membutuhkan speaker atau pengeras suara ya untuk ngeplay atau memainkan sejumlah audio untuk listening. Nah, jadi seperti yang sudah saya pernah discuss sebelumnya, jadi mungkin kita ada beberapa meeting yang kalau memang itu tidak memungkinkan untuk offline, kita akan online ya. Misalnya seperti untuk di listening, tapi insya Allah semoga minggu depan untuk speaker saya bisa usahakan, jadi kita bisa offline di kelas. Tetapi kalau misal kita online, kita akan menggunakan Zoom ya dan YouTube. Jadi kalau kalian bisa join salah satunya gitu ya, tergantung kuota ya. Kalau misal memungkinkan Zoom silakan ikut Zoom, kalau misal punya kuotanya YouTube silakan juga ikuti YouTube ya. Jadi kita fleksibel saja. Saya usahakan kalau online kita bisa memakai dua media seperti ini ya. Jadi kita nggak ketinggalan materi atau informasi karena jadi ketika nanti kita sudah mulai untuk materi, jadi saya nggak perlu harus flashback untuk di materi sebelumnya ya, jadi tinggal kita lihat di recording. Nah, oke, seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, jadi untuk beberapa meeting ke depan kita akan di listening TOEFL ya, kita akan di listening TOEFL. Nah, cuman ada beberapa aspek sebelum kita itu belajar untuk listening TOEFL, karena kalau kita misal di listening TOEFL itu kan identik dengan penguasaan bagaimana kita bisa memahami speaker dalam artian itu pihak yang terlibat di dalam sebuah percakapan gitu ya. Jadi sebelum kita bisa paham apa yang mereka omongkan, paling nggak kita harus bisa paham sejumlah apa ya hal-hal yang memang perlu diperhatikan ketika di listening TOEFL. Seperti yang kemarin di slide, kita di dalam listening TOEFL itu hal yang perlu kita perhatikan adalah seperti intonasi. Bagaimana intonasi ketika misal kita bertanya, ketika agar kita paham, oh ini speaker ini sedang bertanya misal, oh speaker ini sedang menyuruh, oh speaker ini sedang tujuannya adalah untuk memberikan saran gitu ya. Jadi kita tahu intonasinya, ketika misal menyuruh intonasinya seperti apa. Oh, ketika bertanya otomatis dia harus ada intonasi bertanya, misal what is your name, jadi kan seperti orang bertanya. Tapi misal ketika speaker itu menyuruh doing something ya, misal get up, itu biasanya cenderung intonasinya adalah meninggi ya. Nanti kita belajar itu sambil jalan. Terus setelah intonasi ternyata ada aspek lain juga yang lebih penting ya, selain juga vocab itu juga penting. Nah, nanti kita sekilas akan membahas tentang vocab gitu ya, yang terutama terkait dengan aksen. Karena listening TOEFL itu selain intonasi gitu ya, selain vocab, kita juga belajar how to spell, how to pronounce, bagaimana kita paham apa yang mereka omongkan, mereka ngomong apa misal, atau si speakers ya, dua speaker atau mungkin ya dua speaker atau misal satu speaker ini ngomong dalam aksen apa, karena itu juga yang menjadi apa ya, hal yang penting gitu ya. Kalau di dalam listening itu kan juga speaker itu biasanya dia menggunakan aksen tertentu meskipun dia bahasa Inggris, cuman ada beberapa aksen yang apa ya, mungkin kita bisa niteni gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa mungkin kita bisa, oh ini aksennya ini. Nah, dan sejumlah kosakata atau ejaan yang terkait dengan aksen dalam bahasa Inggris gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris sebenarnya mungkin kalian juga pernah mendengar ada dua aksen yang menjadi bukan penting ya, pasti juga penting. Dua aksen yang mungkin bisa menjadi kiblat dalam ketika kita ngomong bahasa Inggris, yaitu British dan American. Nah, kita nanti akan sekilas lihat gitu ya. Ada beberapa kosakata yang antara British dan American ini berbeda.
spelling atau sejumlah penulisan kata itu juga berbeda, karena ini tentu juga akan berpengaruh ke nanti kita listening TOEFL. Apakah speaker A itu bisa nggak sih speaker A dan speaker B berbicara dengan aksen yang sama? Apakah mereka akan using British or American or both of them atau dua-duanya. Jadi nanti kita bisa pelajari ya sejumlah kosakata dan cara penulisan atau cara mengucapkan sejumlah kosakata ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, kalau misal kita lihat di sini ada beberapa perbedaan gitu ya antara British dan American ya. Mungkin sekilas aja dulu ya, kita ke British dan American English. Nah, kalau biasanya kalau disingkat itu BRE sama AME biasanya. Kalau disingkat biasanya British dan American English. Nah, mungkin bagi kalian yang suka nonton film gitu ya, nonton film kayak western, suka film barat, itu pasti cukup familiar dengan aksen-aksen bahasa Inggris itu yang berbeda di antara para aktor atau aktris gitu ya. Seperti misal kayak di film Harry Potter. Harry Potter itu mungkin ada yang dia bahasa Inggrisnya tuh kayak gampang gitu ya, tapi ada yang kok kayaknya susah banget ya. Sama meskipun sama-sama bahasa Inggris, cuman kayak aksen tuh kayak logat sih. Mungkin kalau bahasa Jawanya kita bisa bisa katakan dengan logat gitu ya. Jadi logat itu pasti beda gitu ya. Logat itu pasti beda. Meskipun katakanlah secara gampang gini, kalau kita di misal bahasa Jawa gitu ya, kita orang Jawa misal, kita bahasa Jawa. Kadang bahasa Jawa Jawa Tengah, Jawa Timuran itu udah beda. Meskipun sama-sama bahasa Jawa. Terkadang yang kita misal dalam artian bahasa Jawa yang Solo Raya gitu aja ya misal. Di situ kadang bahasa Jawanya orang Wonogiri misal, kadang bahasa Jawanya orang Sukoharjo, orang uh, yang Solo asli itu terkadang berbeda. Jadi secara aksen logat itu pasti berbeda meskipun sebenarnya sama bahasa Jawa, bahasa Inggris pun juga sama meskipun sebenarnya adalah bahasa Inggris, cuman kadang aksen itu agak berbeda ya. Misal kayak aksennya bahasa Inggrisnya orang Inggris misal, bahasa Inggrisnya orang Amerika atau bahasa Inggrisnya orang Malaysia itu berbeda karena mungkin sedikit dipengaruhi dengan Malay atau Melayu gitu ya. Atau misal bahasa Inggrisnya, misal kalian yang suka nonton film apa ya, film-film Korea misal. Nah, itu bahasa Inggrisnya kadang mungkin itu mungkin diselipi percakapan bahasa Inggris itu kadang beda karena masih terbawa dengan misal apa ya, bahasanya gitu ya, bahasa nasionalnya seperti itu kan. Atau misal bahasa Inggrisnya orang Jepang itu juga udah berbeda, aksennya itu logat udah berbeda, bahasa Inggrisnya orang Rusia itu juga udah berbeda. Terus kayak bahasa Inggrisnya misal orang Aussie, Australia, misal orang apalagi ya, India misal, atau bahasa Inggrisnya orang-orang Thailand gitu ya, Vietnam, Filipina itu pasti pasti akan berbeda, mungkin pasti juga dipengaruhi oleh budaya masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas yaitu British dan American. Mungkin sekilas aja sih tentang ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pasti yang namanya aksen ini gitu ya, yang namanya aksen ini pasti punya sejarah panjang ya. Kita nggak akan belajar ini sejarahnya seperti apa, ini seperti apa gitu ya. Yang jelas pasti setiap bahasa aksen itu pasti dia punya sejarah historis sendiri gitu ya. Nah, kalau biasanya nah di sini paling umum sih. Kalau misal di sini itu nah, American English katakanlah. Nah, American English di sini biasanya dipakai oleh misal orang-orang Amerika gitu ya. Orang British itu biasanya dipakai misal untuk negara-negara tertentu. Jadi negara-negara tertentu itu terkadang penggunaannya berbeda ya. Mungkin dia pakai American atau British, cuma tidak menutup kemungkinan. Ya, misal kalau kita nonton film gitu ya. Misal kayak HP itu kelihatan gitu ya. Oh, ini American English, ini British misal itu kadang terlihat kok dari cara ngomong. Jadi tidak juga dipengaruhi oleh negara asal, cuman memang tergantung kita belajarnya seperti apa. Bisa juga
kita yang orang Indonesia belajarnya American karena dia lebih simpel. Tapi bisa juga kita belajar British, itu juga tidak menutup kemungkinan. Atau kita belajar keduanya, gitu ya. Nah, sama halnya apa ya, kita jadi bisa belajar salah satu atau mungkin keduanya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh aksen dalam American sama British ya, perbedaannya seperti apa. Mungkin next kalau memungkinkan mungkin kita bisa play video atau mungkin apa ya, mungkin sepenggal film ya atau short movie yang dia British sama American English gitu. Nah, jadi kalau di listening TOEFL speaker itu bisa American, dia bisa British atau bisa both of them ya, bisa mix juga. Jadi tergantung dari ya speaker itu sendiri. Dan otomatis si pembicara di dalam listening TOEFL itu adalah native speaker. Jadi memang dia adalah orang luar asli. Jadi bukan misal katakanlah pengisi suaranya atau speakernya itu orang Indonesia itu enggak. Jadi dia memang real native speaker ya. Jadi memang asli luar gitu ya. Jadi biasanya memang ada beberapa apa ya, mungkin aksen atau tingkat kecepatan gitu ya. Itu kadang khas gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa penggunaan, nanti barangkali bisa dibaca aja ya untuk British dan American untuk asal muasal gitu ya. Nah, terus, nah secara umum nih, ini secara umum. Jadi kalau misal kita lihat, kalau kita lihat di sini antara British dan American itu memang sedikit ada perbedaan ya, ada perbedaan dalam artian itu di pengucapan, misal di pengucapan. Contohnya gini, kalau American itu dia biasanya huruf R itu dia cenderung lebih jelas, cenderungnya lebih jelas. Tapi kalau British itu biasanya bunyi R, konsonan R itu dia agak semu sih, semu atau modelnya kayak apa ya, samar gitu ya. Jadi misal kita pengen menyebutkan kata mobil. Biasanya American itu biasanya R-nya lebih jelas. Misal car. R-nya jelas. Tapi kalau British itu biasanya car. R-nya itu agak semu tapi samar. Jadi R itu kayak nggak begitu terdengar huruf R. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau huruf R itu dia terletak di ending words atau di ending sebuah kata, di akhir kata. Nah, jadi tapi mungkin kita pernah dengar kalau orang yang punya cadel gitu ya, itu akan gampang bahasa Inggris. Menurut saya ya tidak selalu seperti itu, tergantung kita. Bahkan orang yang mungkin dia bisa mengucapkan R dengan jelas, dia mungkin setidaknya bisa juga gitu ya, bisa juga mahir. Jadi tidak, menurut saya itu hanya sekedar apa ya, anggapan sih, asumsi. Terus, nah nanti kita akan lihat bagaimana cara pengucapan di British dan American itu nanti by translate Google. Jadi kalau kita tahu Google ya, Google itu dia tidak hanya sebagai situs pencarian ya, search engine misal, mesin pencari, mesin penjelajah, tetapi di Google itu kan ada bukan aplikasi ya, dia ada fitur kan Google Translate di mana fitur itu tidak hanya translate, tetapi kita juga bisa mengecek atau pengen tahu how to pronounce, bagaimana mengucapkan sebuah kata atau kalimat misalnya. Nanti kita akan coba gitu ya. Jadi biar jelas, oh ini British misalnya, oh ini American. Ya. Karena terkadang ya aksen ini tuh kadang bikin galau ketika listening gitu ya. Apalagi kalau pakainya British tuh terkadang itu kita udah kayak ketinggalan ya. Kadang langsung missing point karena sejumlah kata-kata itu diucapkannya itu agak agak apa ya, agak berbeda. Menurut saya itu agak kompleks, agak berat di British ya daripada American. Nah, kalau kita kalau saya cenderung ngomong seperti ini, saya cenderung ke American karena lebih gampang. Apalagi kalau mahasiswanya itu non bahasa Inggris ya. Jadi American itu menurut saya lebih simpel ya untuk dipelajari secara dasar. Terus, nah di sini ada beberapa kosakata yang cukup membedakan, yang dalam artian itu memang cukup membedakan ya, cukup berbeda antara British dan American ya. Jadi tidak semua kosakata itu dalam artian itu memang berbeda. Jadi memang hanya
mungkin sebagian persen kosakata itu British dan American berbeda selain aksen. Nanti kita belajar aksen setelah ini. Nah, ada beberapa kosakata yang mungkin kita familiar, cuman kita nggak paham. Itu adalah kosakata British atau American karena secara meaning, maksud, purpose itu sama. Cuman tergantung kita lebih familiar atau apa ya, secara daily activity atau habitual action, rutinitas kita mungkin cenderung kita pakai apa atau sering dengar apa gitu ya, misal gitu ya. Nah, kalau misal katakanlah kita ingin menyebutkan sekolah swasta. Nah, kalian mungkin lebih familiar dengan public school or private school misal. Atau misal kalian pengen menyebutkan kata musim gugur. Nah, kalian familiar dengan kata autumn or fall misal. Kalau misal kalian nonton film. Nah, itu terkadang aktor atau aktris itu biasanya dia kosakatanya mungkin dia bisa British, bisa American ya, dalam menyebutkan something misal. Nah, misal kita pengen menyebutkan lantai dasar. Kalau di British itu menggunakan ground floor, kalau American itu first floor. Kayak misal kayak basement gitu ya. Mungkin kalau kita sedang janjian sama teman misal di mana, oh aku ada di ground floor nih misal, oh aku ada di basement, first floor maksudnya itu sama gitu ya, sama. Terus misal kita pengen menyebutkan sebuah jembatan layang gitu ya. Mungkin kita menyebutkan flyover, tapi mungkin juga kita menyebutkan overpass misal. Mungkin kalian familiar dengan flyover atau overpass misal. Atau misal jalan raya, kalian familiar dengan high street or main street misalnya. Misal kata liburan. Liburan itu, nah liburan itu kan healing miss ya. Healing itu kan kosakata yang bahasa sekarang ya, tetapi kalau liburan itu mungkin kalian familiarnya dengan holiday atau vacation gitu ya. Kalau healing kan lebih ke penyebutan yang zaman now ya, yang identik dengan piknik gitu ya. Nah, atau misal gila itu bisa mad, bisa crazy. Nah, mungkin familiarnya yang mana? Terus sepeda motor misal motorbike or motorcycle gitu ya. Intinya sama. Misal kalau tempat parkir menyebutkannya car park atau parking lot misalnya. Kadang kalau kita misal di suatu tempat itu kadang ada nama-nama tempat yang tergantung apa ya, dia menamai ya, apakah dia British atau American gitu. Terus misal katakanlah ada beberapa makanan gitu ya, misal kayak kentang goreng misal, apakah kalian menyebutnya chips, potato chips misal, atau misal kalian menyebutnya adalah french fries misal. Atau misal jagung ini mungkin lebih familiar corn kali ya. Nah, terus misal pengen menyebutkan kue kering. Nah, di sini kue kering itu bisa biskuit, bisa cookie, ya cookies gitu ya. Jadi tergantung kita pengen menyebutkan yang mana, kita familiar yang mana. Terus misal kayak kamar mandi mungkin kita familiar kalau kita di mall gitu ya, di mall atau pusat perbelanjaan itu familiarnya adalah restroom. Nah, terus misal menyebutkan sampah misal mungkin kita lebih familiar dengan rubbish atau trash misalnya. Kalau di bahasa-bahasa apa ya, itu kan biasanya mungkin familiarnya kata trash ya daripada rubbish. Terus misal kita troli misal. Nah, mungkin kita kalau British itu ya troli, kalau American itu cart. Nah, jadi tergantung kita familiar yang mana gitu ya. Mungkin kalau kalau kita udah familiar tuh mungkin kata card misal ya, kalau kita ada di situs jual beli misal online gitu ya, kita masukkan di keranjang itu biasanya kan memakainya yang American kan gitu ya. Terus misal katakanlah ada beberapa juga misal kayak keripik kentang misal, mungkin kita bisa menamai dengan potato chips atau crisps misal, rumah susun. Nah, rumah susun mungkin kita familiarnya dengan apartemen gitu ya, apartemen misalnya. Nah, terus seperti kata misal apa ya, kayak dibawa pulang misal ya, kalau kita misal kita pengen buy something gitu ya, di restoran misal, nah itu biasanya ditanyakan sama waiter mau dine in or take away gitu ya, biasanya seperti itu kan. Dine in itu makan di tempat, take away itu dibawa pulang maksudnya ya, dibungkus bawa pulang maksudnya. Nah, mungkin kita lebih familiarnya dengan take away gitu ya. Nah, terus kalau misal untuk kata jadwal, nah mungkin kita lebih familiar dengan schedule ya daripada timetable. Nah, terus misal kata mobil truk misal, kita mungkin lebih familiar dengan kata truk gitu ya daripada lori.
Nah, terus misal lift. Nah, lift ini mungkin kita ada yang menyebutnya juga lift, tapi kalau mungkin kita pernah dengar juga kata elevator. Nah, itu sama ya, cuman ini British sama American. Nah, terus mungkin kata permen, mungkin ada yang menyebutkan sweet, tapi ada yang menyebutkan candy misal. Nah, terus misal kata film, mungkin ada yang menyebutkan sinema, tapi ada juga yang mungkin menyebutkan dengan kata movie. Terus celana panjang mungkin kita familiarnya dengan kata trousers. Nah, tetapi juga kita bisa menyebutnya dengan pants, ya, maksudnya gitu. Terus misal sepatu olahraga. Nah, sepatu olahraga itu trainers, tetapi mungkin kita familiarnya dengan sneakers. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terus misal katakanlah kata tempat minum misalnya, mungkin kita familiarnya itu dengan kata pub atau mungkin bar. Nah, seperti itu. Terus misal kata apa lagi ya? Nah, penghapus misal mungkin kita familiar dengan eraser, terus misal taksi kita familiarnya dengan taksi misalnya, dan seterusnya. Terus misal, misal katakanlah kata kotak surat misalnya, mungkin kita familiar dengan kata pos daripada mail. Terus untuk plat kendaraan mungkin kita familiarnya dengan number plate atau license plate misal, atau apalagi ya. Nah, tagihan itu bisa bill, bisa cek gitu ya. Mungkin kita familiarnya dengan kata bill, misal ketika kita sedang nonton film gitu ya. Kita sering ya film atau sinetron minta billnya dong, maksudnya minta tagihan gitu ya, minta detail pembayaran maksudnya gitu ya. Cuman kalau di Indonesia mungkin cek itu terkait dengan itu ya, uang yang memang dalam artian kayak bentuk kertas ya, model cek gitu ya, ada tanda tangan gitu ya. Mungkin kita familiarnya cek tuh seperti itu. Tapi kita bisa bilang kok tagihan itu juga cek gitu. Tadi mungkin ada tambahan. Nah, mungkin ada yang pernah dengar kalau rumah susun itu selain kata flat itu juga kata blok gitu ya, kayak blok gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia malah mungkin blok itu kayak gang gitu ya. Nah, terus kayak di sini tempat membayar. Nah, mungkin kita familiar dengan kata kasir gitu ya, tetapi bisa juga kita bilangnya teller ya. Kalau di Indo mungkin teller itu yang terkait dengan dunia perbankan kali ya. Jadi mungkin kita familiar dengan kata kasir, terus ATM juga ATM, terus misal kata abu-abu. Nah, abu-abu itu bisa grey. Nah, cuman beda tulisannya. Pakai E atau pakai A. Terus apa lagi ya? Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Terus yang terakhir, nah, misal kayak kata kode pos misal. Di situ kata kode pos, nah kita mungkin familiarnya dengan apa ya? Postcode atau zip code misal. Nah, terus katakanlah tukang pos, misal kita familiarnya dengan kata postman daripada mailman misal, terus kata paket mungkin kita familiarnya dengan parcel daripada package gitu ya. Dan apa ya, terus seperti kata hidangan pembuka, kalau mungkin di Indonesia itu bilangnya snack gitu ya, snack kalau misal ada makanan pembuka kayak kue kecil gitu ya. Nah, kalau British bilangnya appetizer, kalau American starter. Kalau mungkin kita bilangnya ya itu ya snack gitu ya. Jadi sebelum makanan utama gitu. Nah, itu adalah beberapa kosakata ya terkait dengan British dan American gitu ya. Nah, barangkali ada sih sebenarnya ada banyak sekali kosakata. Mungkin ini hanya sampel ya, tetapi tidak semua kosakata itu British sama American itu ada ya. Jadi paling cuma sekian berapa persen ya dari seluruh kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Terus kita akan, terus kadang kalau American English tuh kayak tadi saya bilang bisa disingkat AME. Terus katakanlah kalau misal British English tuh biasanya AME. Kalau American English tuh AME, sorry, kalau British English tuh biasanya BRE. Gitu. Nah, itu adalah vocab ya. Jadi vocab ini beda. Apa ya?
mungkin bisa dibilang hampir semua itu berbeda, tapi dia punya makna atau meaning yang sama. Nah, mungkin nanti ada kosakata yang diucapkan oleh speaker. Nah, jadi kalian biar nggak bingung, misal ada speaker yang katakanlah dia ngomong kata flat, ada ngomong kata apartemen, ada ngomong elevator. Oh, itu intinya itu lift. Jadi bisa juga antara speaker itu bisa menggunakan vocab yang British atau vocab yang American atau mungkin campuran dari keduanya itu ya. Jadi bisa juga speaker satu dia bilang British, speaker dua American atau kebalikan atau dua-duanya British atau dua-duanya adalah American. Terus selain tadi yang vocab gitu ya, selain tadi yang vocab, kita akan belajar tentang spelling ya, ejaan ya, atau penulisan. Mungkin saya bilang adalah penulisan atau ejaan. Nah, jadi selain kosakata yang tadi gitu ya, selain kosakata yang tadi untuk beberapa penulisan kata itu memang cukup berbeda, ada yang berbeda gitu ya. Jadi dalam misal katakanlah penulisan sejumlah kata, selain tadi vocab itu berbeda, kalau di sini bisa aja vocab itu hampir sama, cuman mungkin sedikit ada perbedaan di penulisan. Misal, kalau di British itu biasanya cenderung ending kata itu adalah OUR. Tapi kalau American dia adalah cenderungnya itu biasanya cenderungnya adalah pakainya OR ya. Misal kata, nah ini bisa terlihat di sini ya, nanti kalian bisa baca, misal kata warna. Warna itu meskipun cara bacanya itu sama, tetapi penulisannya beda. Kalau tadi di vocab kan dia cara baca beda, tulisan beda, dalam artian vocabnya beda, tapi kalau di model writing atau spelling ini, tulisannya hampir sama. Hampir ya, saya bilang hampir sama dan bacanya pun bisa dibilang sama. Misal kita mau menyebutkan kata warna itu, kita bisa bacanya sama color gitu ya, cuman kita mau pakai OU atau O. Nah, ini juga terkadang kalau misal kita sedang kita sedang ngetik gitu ya di Word. Kadang kita sedang ngetik di Word, mungkin kalian pernah sadar kalau misal kita sedang ngetik itu terkadang apa ya di Word itu kadang ada garis warna. Kalau misal kita sedang menulis bahasa Inggris gitu ya, itu terkadang di Word itu apa ya ada namanya eh, garis kalau nggak biru, merah atau hijau saya lupa. Nah di situ terkadang itu kita kadang nggak nyadar kok ini ada garis warna di bawah kata itu apa. Nah mungkin saja itu penulisan yang salah. Atau terkadang gini, tergantung settingan dari Office atau Word-nya. Apakah dia settingan British atau American? Karena biasanya ya ya, kayak yang seperti ini ya, dia kan otomatis kadang ke garis merah gitu ya. Nah, itu mungkin maksudnya dia minta yang American atau minta yang sebaliknya gitu. Jadi mungkin ada penulisan yang mungkin kurang pas atau misal kurang huruf atau misal dia British atau American. Nah, tapi bacanya sama. Misal kata glamour, honor, flavor, neighbor, misal favorite, rumor misalnya itu bacanya sama, tulisannya hampir sama. Terus selain itu di penulisan yang kedua ya kalau British itu cenderung dia endingnya adalah SE, tapi kalau untuk yang American itu ZE. Nah, mungkin kita pernah ngetik dalam artian mungkin kita pernah apa ya ngetik gitu ya. Sama halnya mungkin ada di kata kita dalam bahasa Inggris itu kayak di garis gitu. Dalam artian itu ada underline warna. Nah, itu juga sama. Mungkin nah dia maunya British atau American. Nah, kalau British itu cenderungnya SE gitu ya. Kalau American ZE. Tapi bacanya sama. Misal menganalisa, analyze, bacanya sama. Mengkritik, criticize misal memorize misal, organize, apologize, minimize misal, emphasize misal. Nah, jadi bacanya hampir sama ya, cuman tulisannya ending yang berbeda. Nah,
Tapi biasanya kalau dalam tulisan itu ketika dia British, British semua, American, American semua. Jadi biar sinkron. Beda kalau dalam bahasa lisan. Atau kalau dalam bahasa lisan itu kita bisa menggunakan yang namanya apa ya, dua campuran ya, bisa mungkin British, bisa American. Cuman kan terkadang kalau dalam bahasa tulis itu terkadang memang kalau British, British semua, American, American semua gitu. Nah, terus misal nah, terus selanjutnya memang ada beberapa saya bilang itu aturan yang lain gitu ya. Jadi selain tadi adalah endingnya OU atau OR, terus endingnya SC atau ZE, ternyata masih ada yang lain. Jadi kalau American, misal American itu cenderung endingnya adalah CK, kalau yang British itu endingnya adalah HI, UE gitu ya. Tapi mungkin kita familiarnya dengan American ya, kata check misal, checker misal. Terus selanjutnya itu American itu biasanya endingnya adalah OG, OG. Tapi kalau British itu OGUE biasanya. Misal kata dialog, analog misal, katalog, monolog misalnya. Itu biasanya kita kan familiarnya dengan yang sebelah kiri kan daripada yang sebelah kanan. Nah, terus secara makna sama kok ya, sama. Cuman mungkin, nah tergantung ya itu dari wordnya sih. Terus yang di bawahnya lagi, kadang kalau American itu endingnya adalah ed, kalau yang British itu endingnya t, dan ini biasanya berlaku untuk yang apa namanya reguler ya, yang past biasanya, di simple past yang regular verb. Terus kita ke sini yang sebelah kanan, di sini biasanya American itu endingnya apa ya, dia di tengah-tengahnya dia tapi kalau British itu OE atau AE. Misal kita familiarnya dengan kata ensiklopedia, anemia misal. Nah, seperti itu. Terus kalau di American dia cenderung double L, tapi kalau di British dia L-nya cuma single. Tetapi cara bacanya sama, fulfill, skillful, jewelry misal, enrollment itu sama. Cuman yang membedakan adalah tulisan. Ya, cuman prinsipnya ketika lo dalam bahasa Inggris ketika dia double konsonan gitu ya, itu bacanya cukup single gitu ya, nggak usah kita terus kata fulfill itu L-nya kita double fulfill, L-nya di double installment atau L-nya sampai kelihatan tebel gitu, enggak ya, kita bukan di bahasa Arab jadi no tasdid ya. Misal kayak kata berlari misal, berlari kan double N kan, tulisannya kan running gitu ya, tapi bacanya cukup running, nggak usah running, nggak usah sampai ditebelin di tasdid kayak bahasa Arab. Nah, jadi salah satu cara baca di bahasa Inggris itu double konsonan dia cukup dibaca single, nggak perlu ditebal. Terus kalau misal di American English dia cenderung ending SE, tapi ada kalau di British tuh biasanya dia endingnya CE. Ada beberapa word ya, apa ya, kosakata ya, misal kata praktis dan sebagainya. Selebihnya ada miscellaneous itu kayak acak gitu ya. Jadi tulisannya cukup berbeda, tapi mungkin ada yang hampir sama, ada yang cukup berbeda, tapi ya tadi dia yang include yang tadi ya. Ada kayak beberapa perkecualian gitu ya. Misal kayak kalian familiarnya dengan kata mom, nah tulisannya mom atau yang tulisannya mum misal. Nah, ada ini beberapa perkecualian yang untuk spelling yang American dan British. Nah, oke. Terus kita akan coba untuk cara baca sebuah kata ya. Kita akan coba ke sini. Nah, kita akan coba untuk bagaimana kata itu dibaca secara British dan American gitu ya. Kita akan coba di situ. Nah, misalnya kata apa ya? Kita coba buka Google Translate. Nah, di sini. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang itu
Google Translate tidak hanya sekedar menerjemahkan, tetapi juga Google Translate itu juga membantu how to spell ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, mungkin kalau kalian udah ngetik di sini katakanlah ya, di sini itu misal katakanlah, coba saya minimize dulu. Nah, oke. Nah, misal di sini kalau dia translate Google AS berarti dia American ya, kalau dia UK berarti dia British misal. Nah, kita pengen coba kata ini tadi ya, yang warna. Nanti di bagian sound di sini gitu ya. Sound di sini tinggal diklik gitu ya. Nah, color, nah, oke. Coba saya benar untuk audionya. Nah, oke. Misal di sini kalau kita lihat gitu ya. Nah, kata warna. Coba kalau di dalam American bacanya. color, Nah, oke. Dia seperti ini. color, Nah, kalau ini yang UK, yang British ya. Saya bilang ini yang kiri, sebelah kiri di American, yang kanan ini adalah British. color, Atau misal kayak kata apa lagi ya. Nah, kadang yang menjadi cukup perbedaan itu terkadang gini. Misal kata, nah gini ya, misal. car, Nah, ini American misal. Nah, terus kalau di British, car, ya udah cukup berbeda lah ya. Jadi kalau untuk mungkin kalau untuk secara tadi ya kosakata kayak tadi saya bilang kayak kata color gitu biasanya hampir-hampir sama kan. Jadi cara bacanya itu biasanya memang tidak apa ya, tidak begitu. favor, Coba sih. favor, Nah, jadi di British itu R-nya nggak begitu jelas. Itu adalah salah satu contoh British banget. Jadi apa ya, penulisan apa ya, pengucapan R itu biasanya dia agak semu gitu. Nah, tapi kalau misal kata, nah ketika R-nya di depan kita bisa dengar ya. Kita coba gitu ya. red, Oke, coba di British. red, Hampir-hampir sama. Cuman mungkin yang berbeda adalah penekatan di huruf terakhir gitu biasanya. Nah, terus misal kata apa lagi ya? Nah, ini kalau American. that, Oke. that, Terus kalau misal di British itu biasanya kelihatannya agak berbeda. Misal sama-sama kata that gitu. that, Ya, dia T-nya itu lebih apa ya? Kalau di American dia lebih simple that gitu ya. Bisa katakanlah simple, tapi kalau di British dia itu agak agak berat lah ya. Mungkin kalian kalau misal kalian dengerin gitu agak berbeda gitu ya. Nah, oke, misal ya. Kalau ini yang American ya, yang AS gitu ya. Nah, I mean that, oke. I mean that, Oke. Coba kalau di sini kita di British ya, yang UK di sini ketika UK di sini gitu ya. Nah, I mean that, I mean that, nah jadi cukup berbeda gitu ya. Cukup sangat berbeda misal ya. Misal, ini hanya misal ya. Nah, misal. I listened the music yesterday, Oke. I listened the music yesterday, Oke. Coba di UK misal atau di British. I listened the music yesterday. Ya, agak cukup berbeda kan. Di penggunaan biasanya kalau di British itu cukup kentara itu di T, D sama di sejumlah apa ya R itu biasanya cukup terlihat. Jadi kalau mungkin kalian yang
suka nonton film pasti udah tahu, oh ini British nih gitu ya, oh ini aksennya si ini British nih, itu kadang kita udah paham sendiri ya. Mungkin bagi kita yang ibarat kata, mungkin kalian juga selain nonton film, kalian suka dengerin musik. Ya, dengerin musik itu ada memang beberapa lirik ya dari penyanyinya itu, mungkin ada yang dia British, ada yang American, karena ya itu tergantung dari satu, mungkin dari daerah asal si penyanyi, yang kedua memang dia belajarnya British or American. Jadi terkadang kalau kalian dengerin, kadang-kadang kalau lagu itu kan diucapkannya mungkin agak kayaknya agak berat gitu ya, agak berat seperti apa, nah itu mungkin udah ke bawah dari aksen si penyanyi itu sendiri. Bisa dipengaruhi oleh dirinya sendiri, bisa dipengaruhi oleh budaya, atau misal cara belajarnya dia seperti apa gitu. Nah, itu adalah sampel ya. Jadi untuk contoh-contoh yang lain nanti kalian bisa untuk belajar sendiri gitu ya. Nah, terus misal katakanlah kita mau nah, kalau misalnya kita di listening nih, di listening di sini katakanlah oke, misal katakanlah saya memakai aplikasi gitu ya, saya memakai aplikasi di sini, terus kita akan coba gitu ya. Misal katakanlah kalau kita di listening kan ada part A, part B, part C. Nah, kita akan coba katakanlah mendengarkan bagaimana kalau misal ya speaker ini kalau gaya aksennya British dan American seperti apa gitu ya. Jadi kita akan coba untuk ngeplay gitu ya. Nah, di sini ada settingan US sama UK. Di sini mungkin kita akan coba untuk US dulu ya, nanti baru UK, kita American dulu baru British ya. Misal ini ya. Kita akan coba, terus kita akan coba play. Kita akan dengarkan mungkin perbedaannya dengan British dan American seperti apa gitu ya. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, oke, jadi seperti ini. Terus coba kalau kita ulangi lagi ya. Nah, misal kita pakai voice yang lain tapi kita masih American misal. Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Jadi itu udah kalau American kan seperti itu ya. Jadi pasti udah kelihatan gitu ya, kelihatan untuk bedanya gitu ya. Nah, terus kalau misal gitu ya, kalau misal kita pengen yang UK misalnya, kita tinggal tarik aja, kita pengen ngeplay siapa gitu ya. Nah, misal saya pengen ini ya, suara ini misal, UK itu British misal. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, mungkin sedikit agak berbeda. Mungkin lebih gampang ya American ya daripada British itu ya. Mungkin kita coba untuk voice yang lain ya, yang UK, tetapi kita coba suaranya ini ya. Kita coba. Ini adalah tingkat kecepatan ya, nanti kita bisa atur juga. Cuman kalau untuk durasi listening, untuk voice atau audio listening itu cepatnya sekitar sekian ya. Jadi, dan itu nggak ada pengulangan gitu ya, nggak ada pengulangan, jadi memang cuma sekian.
Sekian cepatnya. Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, kelihatan udah cukup ya, udah cukup berbeda gitu ya. Nah, jadi itu sampelnya ya. Cuman tapi mungkin nggak kalau dia Australia, Inggris Aussie, mungkin kita bisa coba play ya, kita coba aja ya. Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, mungkin agak berbeda. Mungkin lebih gampang yang American sih ya, kalau menurut saya gitu ya. Coba kita suara yang Listening comprehension. Time approximately 35 minutes. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Nah, jadi memang nggak begitu terlihat itu American atau British, cuma ada beberapa tekanan gitu ya, yang biasanya kata yang endingnya kata yang dia ada T atau ada D terus ada R itu biasanya cukup terlihat gitu ya. Nah, mungkin kita akan coba untuk contoh yang lain gitu ya. Contoh yang lain misal, nah di part A misal ya, kita coba English US-nya, oke, kita coba ini aja ya. Nah, kita bisa mainkan sih sebenarnya untuk kecepatannya gitu ya. Oke. In part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, mungkin kalau kita itu perhatikan gitu ya, kalau kita misalnya mau perhatikan gitu ya, coba kita play sekali lagi, ada beberapa intonasi kata atau word stress ya, seperti yang pernah saya bilang bahwa kalau di listening, intonasi dia katakanlah titik, intonasi dia rendah, intonasi dia tinggi, itu kadang juga tergantung dari teks. Kalau ini kan pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Mungkin kalau untuk bertanya itu mungkin intonasinya seperti apa. Misal ketika pengen menyuruh seseorang, nah intonasinya seperti apa. Nah, itu adalah tinggi naiknya, itu ya intonasi. Terus word stress itu tekanan kata. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar yang real, yang conversation, real pronunciation ya. Kalau mungkin dulu kalau conversation dulu saya ngajar itu saya ajarkan bagaimana word stress, dalam artian itu tekanan kata. Karena kalau kita misal ngomong, nggak semua itu ibarat kata tuh lempeng aja enggak, tetapi ada yang dia mungkin naik, ada yang turun, ada yang dia mana yang harus jadi tekanan sebuah kata. Jadi ada kata-kata tertentu yang dia perlu ditekankan. Mungkin nanti kita akan lihat. Ya, kita akan dengar ya. Sorry. Part A. Directions. In Part A you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.
Nah, mungkin kalau kita memperhatikan kata of the answer you have chosen. Jadi meskipun itu dalam satu kata, ada yang agak meninggi. Dalam artian itu meninggi itu tujuannya ya lebih itu, kadang biar sejumlah kata-kata tertentu yang penting itu bisa tersampaikan. Jadi kalau kita dengar di situ kan tadi kalau misalnya kalian perhatikan di situ ada kata yang dia agak apa ya, secara nada tekanannya itu agak berbeda kan. Seperti kayak tadi yang mana ya? Misal ya, between two people. Jadi kayak penggunaan jeda, full stop atau titik itu biasanya kalau seperti ini kadang kelihatan ya. Misalkan between two people. Jadi ketika titik ya udah dia agak berhenti. Tapi ketika koma, after each conversation, dia agak sedikit terus you will. Jadi kadang spasi itu kelihatan ya antara titik ya itu berbicara yang udah selesai atau berbicara yang masih ada lanjutannya pakai koma itu biasanya cukup bisa apa ya terlihat ya. Nah, kita ulang sekali lagi. Part A. Directions. In Part A you will hear short conversations between two people. Dia After berhenti. each conversation, you will hear a Each question about the conversation, conversation. dia agak The ada conversations lanjutannya and questions will not be repeated. lagi. After Repeated. you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, kalau mungkin kita kan tadi agak tinggi your test book, kan? Dia agak tinggian sedikit. And choose the best answer, dia agak turun, agak melemah dalam artian ya stressnya, katakanlah ya intonasinya. Then on your answer sheet, karena ada koma, dia agak nurun. Terus yang agak sudah naik lagi kan that corresponds, ya dia agak naik sedikit to the letter of the answer you have chosen ya. Jadi kelihatan gitu ya mana yang kayaknya tuh ada sejumlah kata yang kayak jadi buat stress gitu. Nah, terus mungkin kita coba suara lain, terus kita ambil contoh yang lain, terus kita close ya. Soalnya jam 3 kita close ya. Terus misal kita di UK, kita pakai suaranya siapa ya? Ini hanya misal gitu ya. Oke. Part A. Directions. In Part A you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Tuh, ya, udah agak berbeda meskipun sebenarnya aksennya mungkin bisa dibilang sedikit berbeda. Itu kadang ada beberapa tekanan gitu ya, tekanan kata tadi you have chosen. Terus ketika koma dia agak melemah sedikit, tapi ketika titik dia berhenti, jadi kayak nggak gantung gitu ya. Nah, seperti itu sih. Terus nah kita ke part C ya, kita coba satu sampel lagi, part C. Kalau tadi di part A itu banyak percakapan pendek gitu ya. Kalau di part B itu percakapan 2 speaker, 2 pembicara. Coba kita ke part C ya, part C. Oke, kita coba suaranya siapa ya? Oke. Kita ke American dulu ya. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Tuh, sudah agak berbeda ya. Nah, jadi ada jeda kayak titik koma itu. Nah. Oke, kita coba satu kali lagi ya, tapi dengan suara yang berbeda. Part C. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated.
After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, ini udah agak berbeda ya. Jadi di part C itu nanti kita mendengarkan sejumlah talks itu kayak pembicaraan ya, pembicaraan yang biasanya monolog. Jadi satu tema, satu topik gitu ya, satu monolog itu biasanya terdiri dari beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi ada 4 opsi jawaban yang harus dipilih yang benar yang mana. Nah, seperti itu. Jadi ada sejumlah memang kalau kita dengar gitu ya, itu memang mungkin masih agak gampangan American ya. Cuman ya itu masing-masing pasti ada intonasi gitu ya, intonasi, word stress. Nah, terus coba kita ke UK ya. Kita satu kali lagi coba ke UK. Oke. Atau British. Part C. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, udah agak berbeda ya. Terus kadang kalau bahasa Inggris itu juga kadang ada beberapa kata yang dia kayak digabung jadi satu. Itu kata yang mungkin cukup susah ya kalau kita misalnya speaking atau listening. Misal kayak tadi kalian tahu ada di best answer gitu ya. Jawaban yang terbaik. Nah, mungkin kalau kita berbicara ya udah best answer. Cuman kadang kalau di dalam listening dia kayak digabung jadi satu ya, best answer gitu ya. Jadi kalau kita nggak bener-bener dengerin itu terkadang kita missing dulu itu apa. Kayak misal kata apa ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Lihat aku misal, look at me, kan seperti itu ya katanya, look at me. Cuman mungkin kalau di listening gitu ya, di listening atau di speaking itu bacanya nggak look at me tapi look at me. Jadi kayak modelnya kayak digabung gitu loh, kayak digabung itu kayak apa ya kalau bahasa Indonesianya ya seperti itu. Jadi bukan look at me, jadi kadang kalau ketika di bahasa Inggris itu ya di speaking atau di listening atau audio atau percakapan itu biasanya memang dia nggak ngucapin per kata, jadi modelnya kayak disambung, bukan look at me itu kan kayak terpisah ya, look at me tapi look at me kayak tadi choose the best answer bukan choose the best answer. Bukan seperti itu. Jadi modelnya kayak digabung. Nah, itu memang harus belajar sih, lebih banyak belajar ya karena lebih sering ke sejumlah kata yang biasanya, ini hanya biasanya ketika endingnya konsonan ketemu dengan vokal di depan atau kebalikannya. Biasanya seperti itu. Best answer gitu ya. Best answer. Jadi look at me bacanya ya. Jadi biasanya ketika look itu kan endingnya konsonan ketemu dengan at ya. At itu kan a-nya itu kan vokal. Biasanya look at. Nah, jadi bukan look at, jadi nggak terpisah, tapi look at. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ada salah satu. Jadi ini hanya sampel aja ya. Jadi sampel dalam artian itu memang, nah seperti inilah ya kalau untuk di listening. Oke, ini yang part B belum ya. Oke, kita akan coba deh. Oke, kita coba yang American. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, jadi seperti itu ya, udah cukup terlihat bedanya ya. Oke, sekali lagi yang British. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet,
Find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, jadi cukup terlihat beda antara UK dan US. Jadi masing-masing ada intonasi, ya ada intonasi. Selain itu untuk titik koma. Jadi ketika titik dia biasanya ada jeda agak panjang, tapi ketika koma dia biasanya jedanya nggak terlalu panjang. Terus selain itu ada di beberapa tekanan kata ya. Jadi word stress kayak tadi saya bilang. Jadi ada kata-kata tertentu itu yang memang dia cukup ditekankan ya, tapi nggak ditekankan semua. Biasanya yang ditekankan itu adalah suku kata. Misal kalau kata chosen itu biasanya yang ditekankan itu yang chu atau yang sen, misal chosen. Kan seperti itu ya, bukan chosen. Chosen, enggak, mungkin terlalu lempeng ya, cuman you have chosen. Jadi ada suku kata, mungkin bisa di depan atau di akhir itu yang biasanya ditekankan gitu ya. Kalau corresponds, kayak tadi mungkin kalau kalian dengar ya, bukan depan yang ditekankan tetapi yang belakang corresponds. Jadi agak naik sedikit di suku kata yang terakhir gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi itu secara umum, jadi sebelum nanti kita listening, paling nggak kita udah paham, oh ternyata di dalam listening itu memang ada beberapa intonasi ya, intonasi naik, intonasi turun. Jadi mungkin ada beberapa kata yang cukup ditekankan ya, yang dia mendapatkan penekanan tertentu. Mungkin dia bisa di awal suku kata atau di akhir suku kata ya. Terus British dan American perbedaannya seperti itu. Biasanya cukup terlihat kalau di T, D sama di huruf N. Nah, cuman kalau kita udah masuk seperti ini, kadang kita, oh ini British atau American ya, kadang kita missing gitu ya. Atau mungkin kita agak kurang bisa jeli ya. Jadi salah satu kuncinya yaitu sih, kita juga harus bisa jeli. Bisa juga mereka menggunakan kosakata yang berbeda. Selain spelling misalnya, spellingnya mungkin bisa sama, cuman ada beberapa kata-kata tertentu yang itu biasanya membedakan, oh ini pasti British banget, oh ini American banget. Nah, itu sih. Untuk pertemuan berikutnya, kita langsung coba eksekusi di listening ya, listening TOEFL ya. Kita kan nanti ada listening part A, part B, part C. Nah, nanti kita akan belajar pelan-pelan di part A, ada beberapa sampel soal, di part B beberapa sampel soal, dan C di beberapa sampel soal gitu ya. Nah, jadi kita akan bertahap itu. Nah, okay, thank you very much for your joining this class today ya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat ya. Ini jam-jam sekarang kan jam-jam wayah saatnya makan siang kedua ya, terus jam-jam ngantuk ya, jadi mohon maaf ya mengganggu waktu istirahat. Jadi next meeting saya ngikut kalian. Kalau misal untuk kita di listening beberapa pertemuan mendatang masih online, kalau misal kita mundur waktunya, kita akan mulai sekitar jam 1:30. Jadi kita sama-sama udah pulang ke rumah ya. Tapi kalau misal kita mau offline ya paling enggak setidaknya segera kabari aja ya, kita bisa mulai misalnya jam 12 terus 12:30, jadi biar kita sama-sama nggak mengulur waktu gitu ya. Jadi saya ngikut kalian sih. Oke, thank you very much, jangan lupa untuk ngisi absensi gitu ya. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.